Salam teman-teman sekalian, salam sukacita. Berjumpa lagi dengan saya, channel Sukacita Kristus Tuhan. Kali ini teman-teman kita akan membahas satu orang mualaf yang menyampaikan pernyataan yang menurut saya sangat mengkritisi dan menurut saya bukan hanya mengkritisi juga menyampaikan ujaran kebencian. Nah, sebelum kita memberikan tanggapan terhadap ini teman-teman sekalian, maka terlebih dahulu kita tonton cuplikan videonya berikut ini. Ini memang juga sebuah pembuktian ya bahwa Yesus itu tidak disalib gitu loh. Ada banyak yang ngomong ini bukan Yesus ini katanya gitu. Soalnya gambarnya memang bukan mirip Yesus, kayak Yudas yang ditato gitu. Nah ini salib, ya ini sampai sini aja. Kristenan itu sama seperti obat kuat ya. Jadi mereka itu kan pada impoten semua. Ketika nggak ada obat kuat, ya mereka nggak bakal bisa produksi, tidak bisa meneruskan generasinya. Nah, obat kuat ini apa? Ya amanat agung ini, saudara, ya kan, dengan penjajahannya, ya, dengan cuci otaknya, ya, dengan super mie indominya. Ini kan agama terlaknat, saudara. Nggak ada model agama seperti ini kalau nggak agama oten ya. Ini mas sampah ini ya, sampah ini saudara, sampah. Kamu nih agama kamu tuh kamu mau paksakan terus. Bajingan tengik kalian ini ya, bajingan tengik kalian ini, kurang ajar itu namanya kalian itu ya, bajingan tengik kalian itu ya, bajingan agama kalian itu. Coba kamu yang bilang kosa kasih itu tunjukkan, jangan kamu tuh hanya penipu saja gitu loh ya. Kalian ini bajingan tengik ya, bajingan rohani ya, bangsat kalian ini, anjing gereja. Otakmu di mana ya kan? Ini kalian anggap sebuah kebenaran ya, memang anjing ya, dasarnya kalian ini memang anjing ya, anjing ya, kembali kepada muntahannya. Anjing kalau enggak itu bukan anjing. Nah teman-teman sekalian, kita tahu bahwa apa yang disampaikan oleh saudara kita ini tadi mulai dari awal dia menyaksikan bahwa memang dia ini adalah seorang mantan pendeta sampai saking kecintaannya terhadap Tuhan Yesus, badannya sampai ditato salib Tuhan Yesus, dan dalam penyampaiannya juga dia sampaikan bahwa yang disalib itu bukan Tuhan Yesus tapi Yudas, karena tidak mirip dengan Tuhan Yesus. Dan ini menurut saya ini satu penghinaan yang luar biasa ya, dimana latar belakang orang ini kan orang yang mantan pendeta, orang yang sudah memiliki pengetahuan tentang Alkitab, tetapi berani menyampaikan hal-hal yang seperti itu, entah tujuannya ini untuk mencari popularitas atau supaya orang kenal atau supaya dia viral, saya tidak tahu. Tetapi bagi saya teman-teman sekalian, ini hal yang salah, ini pemahaman yang saya pikir hanya memiliki sekolah setengah gerbang menurut saya. Jadi teman-teman sekalian tidak memiliki pemahaman yang benar. Kalau seandainya dia memiliki pemahaman yang benar, maka tidak berani sama sekali menyampaikan bahwa yang disalib itu bukan Yesus tapi Yudas. Nah teman-teman sekalian, kita mau lihat lagi tentang video yang disampaikannya tentang masalah obat kuat yang disampaikan oleh saudara kita ini. Saya rasa bahwa apa yang disampaikan dalam kitab Amanat Agung itu bukanlah obat kuat, tetapi itu adalah firman, sebuah perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang Kristen, kepada murid-muridnya, agar mereka menjadi pemberita daripada firman Tuhan itu, dan mereka memberitakan firman itu kepada siapapun yang mau mendengarkannya. Dan ketika Roh Kudus bekerja kepada orang yang mendengarkan firman Tuhan itu, maka secara otomatis mereka tergerak dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Nah teman-teman sekalian, itu bukan obat kuat. Dan di dalam kekristenan juga tidak pernah mereka menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk mencuci otak orang, tetapi itu berjalan sesuai dengan iman orang itu. Jadi teman-teman sekalian, ketika dia mendengarkan firman Tuhan dan dia mulai beriman, akhirnya bertumbuh dan memiliki iman yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah teman-teman sekalian, penyampaian yang disampaikan oleh saudara kita ini tentu hal yang salah ya menurut saya. Nah teman-teman sekalian, kemudian disampaikan lagi di pernyataan-pernyataan selanjutnya. Di sini saya merasa bahwa apa yang disampaikan oleh saudara kita ini, seharusnya orang yang sudah memiliki pendidikan intelektual yang menurut saya
tinggi dan juga punya pengalaman dalam pelayanan, kemudian juga pernah menjadi seorang pemimpin, dan kemudian ini orang yang punya pergaulan yang luar biasa menurut saya. Jadi teman-teman sekalian, seharusnya tidak disampaikan perkataan-perkataan tentang penghinaan-penghinaan seperti ini atau ujaran-ujaran kebencian seperti ini, karena di dalam pernyataan yang terakhir ini dia sampaikan perkataan-perkataan yang kotor, yang memaki-maki, dan ini saya pikir ini harus perlu diselesaikan teman-teman sekalian, karena ketika ini menyebar ke media sosial maka akan berakibat fatal dan memberikan pengaruh-pengaruh yang membuat orang emosional terhadap penyampaian-penyampaian yang disampaikan oleh saudara kita ini. Tentunya seharusnya sebagai orang yang memiliki pendidikan, maka tidak seharusnya menyampaikan pernyataan-pernyataan seperti demikian. Maka saya pikir ini orang tidak memiliki pendidikan kali. Jadi sehingga pernyataannya itu kerjanya hanya maki-maki. Apakah tidak ada perkataan yang lain yang lebih sopan untuk menyampaikan hal demikian? Apakah hanya karena masalah agama kita mengalami hal-hal seperti ini, akhirnya ujung-ujungnya kita maki-maki orang yang berbeda agama dengan kita? Nah, saya harap ini secepatnya bisa diciduk dan agar dapat diselesaikan dengan baik, sehingga saudara kita ini bisa mengklarifikasi ataupun mungkin mulutnya ini perlu disekolahkan lagi agar lebih baik lagi dalam berbicara, dalam menyampaikan sesuatu, apalagi ini berbau tentang agama. Nah, teman-teman sekalian, kiranya apa yang kita dengarkan ini juga kita semakin dewasa menanggapinya, dan kita mengasihinya, dan kita berdoa supaya saudara kita ini cepat bertobat dan kembali kepada Tuhan Yesus. Dan teman-teman sekalian, apa yang kita dengar dari video ini, semoga kita semua dapat diberkati dan Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.